Sejumlah legenda Milan kompak memberikan dukungan politik kepada mantan rekan mereka Kakak Calazzi. Mantan pemain belakang Milan di era 2000-an tersebut saat ini menjabat sebagai wali kota Tbilisi, Georgia, dan kembali mencalonkan diri untuk pemilihan mendatang. Melalui laman resmi Facebooknya, Calazzi mengunggah sebuah video dukungan dari mantan rekan-rekannya di AC Milan. Dalam video tersebut, sejumlah legenda Milan seperti Paolo Maldini, Filippo Inzaghi, Gennaro Gattuso, dan Abbiati dan lain-lain nampak memberikan komentar dan menyerukan dukungannya. Kakak Calazzi terpilih menjadi wali kota Tbilisi pada tahun 2017. Dia mencalonkan diri sebagai wali kota Tbilisi untuk kedua kalinya dalam pemilihan yang akan diadakan pada 2 Oktober 2021 mendatang. Bek AC Milan Fikayo Tomori akhirnya kembali mendapatkan panggilan ke tim nasional Inggris. Bek tengah berusia 23 tahun itu masuk ke dalam skuad The Three Lions yang akan dibawa Gareth Southgate untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Andorra dan Hungaria. Fikayo Tomori sebenarnya memenuhi syarat untuk mewakili Nigeria di tingkat internasional melalui orang tuanya dan punya peluang memperkuat Kanada karena lahir di sana. Akan tetapi ia memilih bermain untuk Inggris sejak dari level under 19 hingga under 21. Ia mendapatkan panggilan pertamanya ke tim senior Inggris pada November 2019 lalu dan membuat debut pertamanya melawan Kosovo di babak kualifikasi Euro 2020. Sejak kepindahannya ke AC Milan, banyak kalangan yang menyerukan agar sang pemain dipanggil kembali dan panggilan itu akhirnya datang. Dikutip dari Milan News, Gareth Southgate memberikan komentarnya terkait pemanggilan Tomori ke tim nasional untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Saya sangat terkesan, saya pikir dia menyelesaikan musim lalu dengan baik. Kami mengikutinya dengan baik musim lalu dan dia bermain bagus musim ini. Dia berada di klub yang seharusnya menang setiap minggu. Dan di musim ini, ia melakukan pekerjaan yang luar biasa terutama di pertandingan melawan Liverpool dan Juventus. Bek sayap AC Milan Theo Hernandez kembali mendapatkan panggilan dari pelatih Didier Deschamps untuk memperkuat timnas Perancis di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Ini menjadi panggilan kedua bagi pemain berusia 23 tahun tersebut setelah pemanggilan pertamanya di jeda internasional terakhir. Hernandez melakoni debutnya untuk Perancis pada pertandingan melawan Finlandia pada matchday 6 grup D kualifikasi Piala Dunia 2022 8 September lalu. Dan menariknya, ia dimainkan sebagai sayap kiri atau gelandang kiri dalam formasi 3-4-1-2. Dalam daftar pemain yang resmi dirilis, Deschamps nampaknya tetap akan memainkan Hernandez di posisi tersebut. Karena ia memasukkan Hernandez di jajaran gelandang bukan mengisi salah satu slot di jajaran pemain belakang. Dalam sesi wawancaranya bersama media, Didier Deschamps kemudian memberikan komentar terkait keputusannya tersebut. Adapun Lucas, dia telah berkembang pesat sebagai bek tengah, meskipun ia bermain lebih banyak dengan saya sebagai bek sayap. Theo di sisi lain jauh lebih menyerang. Saya menganggapnya sebagai pemain di tengah-tengah antara bek dan penyerang. Inilah mengapa saya memilih untuk menempatkannya di tengah, di antara para gelandang. Sebuah kabar baik datang untuk AC Milan jelang pertandingan melawan Atalanta akhir pekan ini. Tuttosport melaporkan bahwa Pioli akan menyambut kembalinya Simon Kjær yang telah pulih dari masalah fisik yang membuatnya absen di 3 pertandingan terakhir. Sumber tersebut mengklaim bahwa bek tengah asal Denmark tersebut kemungkinan besar akan kembali mengisi starting line up yang akan diturunkan Pioli melawan anak asuhan Gianpiero Gasperini. Selain itu, sumber tersebut turut melaporkan bahwa Junior Mesias memiliki peluang besar melakoni debutnya untuk Milan pada pertandingan melawan Atalanta. Penyerang Brasil itu sekarang berada di akhir program pelatihan pribadi untuk memulihkan kondisi kebugarannya. Sang pemain akan segera bergabung dalam latihan bersama tim untuk mulai mempelajari sisi taktis permainan. Dan tentu saja ini berarti bahwa Mesias akan masuk dalam daftar yang akan dibawa Pioli dalam perjalanan ke Bergamo. Ini tentu saja menjadi kabar baik karena Pioli sedang membutuhkan tambahan tenaga untuk menambah variasi serangan. Sementara penggemar Milan juga ingin melihat bagaimana dampak yang akan diberikan oleh pemain yang dipinjam dari Crotone tersebut. Buntut dari ketidakpuasan AC Milan terhadap kepemimpinan wasit Sunit Shakir di laga Milan kontra Atletico Madrid terus berlanjut. La Gazzetta dello Sport dalam laporannya mengungkapkan bahwa Milan sebagai klub merasa telah dirugikan dan telah menyiapkan pengaduan resmi kepada UEFA. Ini tentu saja tidak akan mempengaruhi hasil pertandingan, tetapi ini adalah langkah yang dipandang Milan urgen untuk dilakukan. Keputusan-keputusan kontroversial dari wasit asal Turki itu tak hanya merugikan langkah Milan untuk lolos dari babak penyisihan grup, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian dari sisi ekonomi. UEFA memberikan hadiah sejumlah uang kepada tim yang nantinya lolos ke babak sistem gugur, dan Milan dalam hal ini tentu saja berpotensi kehilangan peluang untuk bisa mendapatkan itu, karena langkah mereka lolos ke babak penyisihan grup praktis semakin sulit.
Selain itu, ada hadiah uang untuk setiap poin yang didapatkan oleh tim di babak penyisihan grup. Dan setelah kekalahan dari Atletico Madrid, Milan sejauh ini belum mengumpulkan 1 poin pun dan berada di peringkat terakhir di daftar klasmen. Oleh karena itu, AC Milan akan berupaya melakukan segala cara untuk mencegah situasi seperti ini terulang kembali di masa depan. Harapannya UEFA bisa memberikan tindakan tegas dan memberikan hukuman kepada Sunet Shakir. Brahim Diaz memiliki performa yang menjanjikan bersama AC Milan sejak awal musim ini. Ia memberikan dimensi yang berbeda dalam serangan Rossoneri, khususnya untuk peran trequartista. Dampaknya cukup jelas terlihat, salah satu diantaranya adalah raihan 4 gol dan 2 assist dari 8 pertandingan di semua ajang kompetisi. Penampilan Brahim Diaz rupanya turut disoroti mantan pemain AC Milan dan Juventus, Paulo Di Canio. Mantan pelatih Sunderland tersebut menganggap Brahim Diaz sebagai pemain muda yang berkembang dengan cepat sehingga layak menerima pujian. Di Canio menilai bahwa tahun lalu Brahim Diaz nampak sebagai pemain rata-rata. Namun tahun ini ia telah berkembang pesat di bawah Pioli dari sisi kebugaran dan teknis. Di Canio menambahkan bahwa pengaruh Brahim Diaz di sisi permainan AC Milan mirip dengan peran kunci yang dimainkan Bruno Fernandes di Manchester United. Brahim Diaz selalu melakukan hal yang tepat, seperti pada kesempatan gol Leao dan assist keren lainnya. Dia selalu siap dan tangkas. Menurut saya, Brahim Diaz adalah sosok kunci di Milan, seperti halnya Bruno Fernandes di Manchester United, ucap Paulo Di Canio kepada Sky Sports seperti dilansir dari Sempre Milan. AC Milan disebut menjadi klub terbaru yang tertarik untuk merekrut gelandang muda Polandia Kacper Kolowski. Menurut Calciomercato, tim pemandu bakat Rossoneri telah memantau Kolowski dengan cermat, karena dia sudah menjadi starter di lini tengah untuk tim Ekstraklasa Pogos Szczecin. Sang pemain juga telah melakukan debutnya untuk tim nasional Polandia di bawah asuhan Paulo Sousa pada usia 17 tahun 246 hari. Menurut laporan, gelandang berbakat itu digambarkan sebagai perpaduan antara Paul Pogba dan Kevin De Bruyne, karena bisa bermain sebagai gelandang box to box atau gelandang kreatif yang lebih maju. Debutnya bersama Pogon di Ekstraklasa terjadi pada usia 15 tahun 215 hari melawan Wisla Krakow. Sang pemain memilih untuk tetap tinggal di Polandia hingga musim depan dan sempat menolak tawaran dari Bayer Leverkusen di jendela transfer musim panas lalu. Namun musim depan situasinya mungkin akan berbeda karena AC Milan, Juventus, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund, RB Leipzig dikabarkan tertarik memboyongnya. Klub Liga Inggris Arsenal dikabarkan bersiap berpisah dengan Alexandre Lacazette. Penyerang asal Prancis itu nampaknya semakin dekat dengan pintu keluar dari Emirates Stadium setelah tak lagi menjadi bagian dari rencana Mikel Arteta. Ia baru mengumpulkan 1 penampilan di IPL musim ini. Kontrak penyerang 30 tahun tersebut akan usai di akhir musim nanti dan beberapa klub telah dikaitkan dengan kepindahannya, salah satunya AC Milan. Jurnalis Daniel Longo di Twitter melaporkan bahwa AC Milan telah ditawari kesempatan untuk mengontrak mantan pemain Olympique Lyon tersebut. Dan mengingat kontraknya akan berakhir Juni mendatang, maka sang pemain bisa tiba di San Siro dengan status bebas transfer. Ada ketertarikan dari manajemen Milan terkait tawaran itu, karena Lacazette dipandang sebagai salah satu profil pemain berpengalaman dan punya kualitas yang bisa memberikan jaminan di lini depan. Namun masalah gaji diyakini bakal menjadi penghalang. Menurut Longo, Lacazette saat ini menerima gaji 9 juta euro per tahun di Arsenal, sebuah angka yang sepertinya sulit dipenuhi AC Milan karena tidak sejalan dengan visi elite manajemen yang mengutamakan proyek berbasis pemain muda dan struktur upah yang masuk akal.